Halo para pejuang, memasuki hari ke-50 belajar SNBT. Wah, udah 50 ya, setengah dari 100 nih. Oke, pada hari ini Mister akan melanjutkan pembahasan soal drilling PK, set kedua, part ketiga, yaitu part terakhir. Di sini hanya tersisa 4 soal lagi, 2 soal tentang kuantitas PQ, dan 2 soal tentang menentukan satu cukup, dua cukup, gitu ya. Nah, Mister juga selalu mengingatkan kalau soalnya itu bisa kalian akses di link yang ada di deskripsi. Silakan, soalnya bisa dilihat di situ lengkap dari 1 sampai 15 full soalnya. Nah, bagi yang sudah mengerjakan tinggal cek saja jawaban seperti biasa. Buat yang belum mengerjakan, mau mengerjakan dulu silakan, baru setelah itu nonton video pembahasan seperti biasa ataupun langsung menonton video pembahasan pun tidak masalah. Biar durasinya tidak terlalu panjang, yuk kita langsung saja mulai video pembahasannya. Oke, kita mulai dari soal nomor 12. Satu adonan beton terbuat dari A bagian semen dan 1 bagian pasir. Telah digunakan 3 bagian semen dan 5 bagian pasir untuk membuat beberapa adonan beton tersebut. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Di mana P-nya itu 5A. A itu tadi kalau kita lihat adalah bagian semen dan Q itu adalah 4. Nah, di sini, artinya coba kita lihat dulu nih. Untuk membuat satu beton, kita membutuhkan apa? A semen. Jadi semen sebanyak A bagian, ya A semen aja ya. Dan 1 pasir. Ya, jadi untuk buat satu beton butuh A semen dan 1 pasir. Lalu kita sudah pakai 3 semen dan 5 pasir. Nah, untuk membuat beberapa adonan beton, ya beberapa itu nggak tahu gitu. Nah, di sini kuncinya adalah jangan fokus pada beton, satu beton, beberapa beton. Fokuslah pada antara semen dan pasirnya. Dengan kata lain, ini tuh kuncinya adalah kita tinggal melakukan perbandingan. Logikanya gimana? Dia senilai atau berbalik nilai. Artinya, kita logikain dulu nih. Kalau pengen membuat adonan betonnya lebih banyak, maka jumlah semennya harus ditambah, jumlah pasirnya pun harus ditambah. Dengan kata lain, ini adalah perbandingan senilai. Nah, artinya sebenarnya ini tinggal membandingkan misalnya seperti ini. A semen, jadi untuk berapa bagian semen, A semen, itu harus membutuhkan 1 pasir. Nah, sekarang untuk membuat beberapa adonan beton, kita butuh 3 semen. 3 semen ini membutuhkan 5 bagian pasir. Nah, sekarang udah terlihat nih perbandingannya. Maka tinggal kita lakukan perbandingan. Karena dia senilai, tidak perlu dibulak-balik. Langsung saja A per 3 sama dengan 1 per 5. Ya udah, kita langsung dapat A-nya. Tinggal kali silang, 3-nya naik ke atas. Jadinya A sama dengan 3 per 5. Selesai, kita dapat nilai A-nya 3 per 5. Sehingga P itu adalah 5A. Maka 5 kali A sama dengan 5 kali 3 per 5. 5 kali 3 per 5 hasilnya adalah 3. Sehingga kuantitas P-nya adalah 3, Q-nya adalah 4. Kesimpulannya, P lebih kecil dari Q. Selesai. Jadi di sini jangan terlalu pusing sama kata betonnya. Di sini tuh sebenarnya lebih ke arah fokuslah ke semen terhadap pasir. Jadi A semen butuh 1 pasir. Sedangkan kalau 3 semen butuh 5 pasir. Maka kita tinggal melakukan perbandingan aja antara jumlah semen terhadap jumlah pasirnya gitu. Jadi sebenarnya bahasanya kan beton itu terdiri dari komposisi perbandingan antara semen dengan pasir. Perbandingan. Nah itu tuh. Perbandingan antara jumlah semen dan pasir. Maka kunci di soal ini adalah membandingkan semen terhadap pasir. Seperti itu. Dan kita tahu semakin banyak semen yang kita pakai, maka semakin banyak juga pasir yang kita butuhkan. Sehingga perbandingan ini merupakan perbandingan senilai. Ada 2 jenis loh perbandingan, kalian jangan lupa ya. Ada yang senilai, ada yang berbalik nilai. Kalau senilai, salah satu nilainya naik, nilai yang satu lagi juga naik gitu. Membesar. Kalau berbalik nilai, salah satu naik, yang satu malah turun gitu. Contohnya, pegawai dan hari jadi rumah. Makin banyak pegawai, rumahnya makin cepat jadi. Itu berbalik nilai biasanya. Oke?
Jadi, kita peroleh tadi melalui perbandingan A-nya 3/5, maka P itu 5A, maka 5 kali 3/5, P-nya 3. P-nya 3, Q-nya 4, P lebih kecil dari Q. Selesai. Jadi, kalau P lebih kecil dari Q, kesimpulannya jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Mudah ya? Ini mudah kalau kalian tahu apa yang harus kalian lakukan di soal ini. Seperti itu. Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lihat soal nomor 13. Diketahui dosis pemberian suatu obat sebanding dengan berat badan pasien. Ini udah pasti kata kuncinya sebanding. Mister kalau udah baca kalimat pertama sebanding, maka hal yang pertama terpikirkan oleh Mister adalah perbandingan lagi nih kelihatannya. Tapi kita baca dulu soalnya. Jika dosis untuk pasien dengan berat badan 45 kilo itu adalah 12 mg obat, tentukan kuantitas P dan Q. Kita baca P itu adalah dosis yang diberikan kepada pasien dengan berat badan 30 kilo. Q adalah 8 mg. Jadi di sini kita harus mencari berapa dosis yang harus diberikan kepada pasien yang berat badannya 30 kilo. Dengan catatan tadi di soal kita tahu, untuk pasien yang berat badannya 45 kilo, dosis obatnya 12 mg. Sekarang pasiennya beratnya cuma 30 kg. Maka berapa dosis obatnya? Ya udah, ini perbandingan lagi nih pasti kan, sebanding. Artinya kalau semakin berat badan pasien, ini bukan body shaming ya guys. Berat itu kan memang besaran dalam fisika. Maka jumlah dosis obatnya juga akan semakin besar. Artinya kalau berat badan pasiennya menurun, maka dosisnya juga pasti harus dikecilin. Kalau nggak overdosis, pasiennya bisa meninggal dong, logikanya gitu. Maka ini adalah perbandingan senilai. Artinya ya udah, kalau senilai langsung aja. 45/30 sama dengan 12/X. X itu adalah dosis yang mau kita cari untuk pasien yang berat badannya 30 kg. 45/30 bisa bagi 15, jadinya 3/2. Kemudian kita kali silang gitu ya. Jadinya 3 kali X jadi 3X sama dengan 2 kali 12, 24. Maka dosis obat yang harus diberikan kepada pasien yang memiliki berat badan 30 kilo adalah 24 bagi 3, 8 mg. Sehingga kuantitas P-nya adalah 8 mg. Q-nya 8 mg. Maka dengan kata lain, P sama dengan Q. Kalau P sama dengan Q, jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Mister rasa untuk set yang ini tentang kuantitas PQ-nya cukup mudah ya. Dua-duanya membicarakan tentang perbandingan. Cuman mungkin yang nomor 12 itu nggak terlalu terlihat gitu. Kalau kalian nggak sadar itu, kalian nggak akan ngeh itu perbandingan. Tapi kalau yang nomor 13 itu jelas banget sih. Itu membicarakan antara berat badan dengan dosis, pasti perbandingan itu. Seperti itu. Ada yang masih bingung untuk nomor 13 ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita masuk ke nomor 14 dan 15, yaitu soal terakhir. Oke, kita lihat soal nomor 14-15 adalah soal yang berjenis 1 cukup, 2 cukup, 1, 2 cukup, dan lain-lain gitu ya. Nah, kita baca dulu. Misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang min XY. Bukan min XY ya. Maksudnya mungkin pada bidang koordinat kartesius X, Y gitu kali ya. Dengan X min Y tidak boleh 0. Itu syarat. Apakah X lebih besar daripada Y? Jadi ini adalah pertanyaan yang dia tanyakan. Untuk menjawab pertanyaan ini, seperti biasa ada dua pernyataan. Pernyataan pertama, itu bisa kalian baca, X kuadrat min 2XY tambah Y kuadrat sama dengan 4 dalam kurung X min Y. Pernyataan kedua, 2X sama dengan 2Y min 6. Nah, untuk menjawab soal ini, Mister akan mencoba memutar cara bagaimana dari bentuk ini kita bisa mencoba untuk menjadikannya bentuk seperti ini gitu. Ada nggak ya cara untuk menyederhanakan bentuk ini sehingga kita bisa melihat kuantitas antara X dengan Y-nya bilangannya lebih besar atau lebih kecil? Nah, untuk nomor 1, triknya seperti ini. Kalian lihat nggak? Kalau kita punya A min B kuadrat, itu hasilnya jadi apa? Ini berhubungan dengan persamaan kuadrat nih. Kan A min B kali A min B. Capit, 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 capit. Maka menghasilkan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, kalian lihat. Bentuk ini
dengan teori ini tuh mirip bentuknya, lihat. Bedanya mah dia bukan A min B, tapi dia mah X min Y artinya. Sehingga untuk bentuk ini bisa Mister tuliskan menjadi X min Y kuadrat. Karena X min Y kuadrat akan menghasilkan ini, X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Dasarnya dari persamaan kuadrat ini. Nah, berikutnya kita tulisin lagi nih, sama dengan 4 dikali X min Y. Nah, kalau udah sampai sini, Mister lihat, di kiri ada X min Y, di kanan ada X min Y. Maka ini bisa dibagi nih. Atau kalian coret pangkat 2-nya, coret X min Y di sini. Ih, maksudnya apa, Mister? Kalau yang udah paham langsung ngerti ya. Tapi kalau buat yang belum paham ya udah. Artinya kedua ruas kita bagi X min Y, atau X min Y turunin ke bawah, jadi dibagi. Sehingga jadinya X min Y kuadrat dibagi dalam kurung X min Y sama dengan 4. X min Y kuadrat, kuadratnya hilang, X min Y-nya coret. Karena kan X min Y kali X min Y. X min Y-nya bisa dicoret gitu ya. Nah, sehingga persamaannya menjadi lebih sederhana sekarang. Persamaannya berubah menjadi X min Y sama dengan 4. Nah, ini yang Mister harapkan dari tadi nih, dari pernyataan satu ini. Kalau X min Y sama dengan 4, maka Mister bisa menuliskan X itu nilainya adalah sama dengan Y ditambah 4. Kalau kita tahu X itu adalah Y tambah 4, maka nilai X akan selalu lebih besar daripada si Y. Kenapa? Pertanyaan kan? Ya coba, kalau kalian punya Y-nya 2, maka X itu adalah 2 tambah 4. Karena X itu selalu nilainya adalah si Y ditambahin 4. Jadi mau berapapun Y-nya, dia ditambahin 4 jadinya si X. Dengan kata lain, X itu pasti hasilnya selalu lebih besar daripada si Y. Maka pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan X lebih besar dari Y. Dan memang terbukti dia benar lagi kebetulan gitu ya. Kan mau benar mau salah nggak apa-apa gitu kan. Yang penting bisa membuktikan nggak bisa gitu ya. Kelihatan. Nah, bagaimana dengan pernyataan kedua? Di pernyataan kedua, kita punya persamaan 2X sama dengan 2Y min 6. Hal pertama yang Mister ingin lakukan adalah Mister bagi 2 dulu persamaan ini supaya lebih sederhana. Sehingga 2X bagi 2 jadi X sama dengan 2Y bagi 2 jadi Y minus 6 bagi 2, Y min 3. Nah, dari sini juga sama prinsipnya. Maka nilai X itu akan selalu lebih kecil daripada si Y. Karena Y-nya berapapun harus dikurangi 3 akan menghasilkan X. Jadi dengan kata lain misalnya Y-nya 5. Maka X-nya tuh pasti 5 kurangi 3. Jadi X-nya bakal jadi 2. Y-nya 10. Kalau Y-nya 10 kurangi 3 jadi 7. Maka nilai X itu akan selalu lebih kecil dari Y. Karena X itu sama dengan Y dikurangi 3. Nah, pertanyaannya, walaupun yang ditanya itu X lebih besar dari Y, dia kan cuma nanya, apakah X lebih besar dari Y? Ya di sini X lebih kecil dari Y. Tapi kan bukan berarti kita harus mencari yang X lebih besar dari Y. Enggak kan? Cuman ditanya, kalau kita punya pernyataan ini, apakah X-nya lebih besar dari Y? Bukan berarti harus lebih besar dari Y si X-nya. Tapi apakah? Ya artinya kalau apakah kita pakai pernyataan 2, jawabannya tidak. Tapi bisa nggak pernyataan 2 dipakai untuk menjawab ini? Ya bisa kan? Tadi kita buktikan bahwa X-nya ternyata lebih kecil dari Y untuk kasus pernyataan 2. Maka pernyataan 2 bisa dipakai untuk menentukan apakah X lebih besar dari Y. Sehingga 1 saja cukup, 2 saja cukup. Sehingga jawabannya adalah yang D, seperti itu. Jadi kalau ada soal-soal seperti ini, ya cobalah untuk menyederhanakan bentuk-bentuk aljabar seperti ini gitu ya. Misalnya kayak tadi Mister terlihat, oh ini ada persamaan kuadrat, bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Oh ternyata setelah disederhanakan, ini bisa dicoret nih, X min Y-nya 1 biji. Maka terbentuk X min Y sama dengan 4. Dari sini kita tahu X itu adalah Y plus 4 gitu. Oh artinya kita bisa menyimpulkan bahwa dengan pernyataan 1 kita bisa mengetahui apakah X lebih besar dari Y gitu. Sama dengan pernyataan 2, oh ini ada 2X, 2Y minus 6, bisa bagi 2 dulu.
Ternyata ketika dibagi 2 langsung dapat pernyataannya ya. Kalau X itu adalah Y kurangi 3, maka X lebih kecil dari Y. Artinya dia bisa menjawab, apakah X lebih besar dari Y? Jawabannya tidak untuk pernyataan 2, tapi nggak masalah gitu. Yang penting kan bisa dijawab. Sehingga pernyataan 1 saja cukup, 2 saja cukup, seperti itu. Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke soal terakhir di set kedua, yaitu soal nomor 15. Kita baca soalnya. Segitiga ABC, siku-siku di titik B, garis BD tegak lurus dengan garis AC, AD adalah 3. Ini penting nih, AD itu 3. Berapakah luas segitiga ABC? Artinya kita disuruh mencari luas dari segitiga ABC. Untuk mencari luas ini, kita diberikan 2 pernyataan. Apakah pernyataan ini cukup untuk mencari luas segitiga? Dia meminta kita untuk menguji gitu ya. Pernyataannya cukup nggak sih buat nyari luas segitiga? Dengan catatan kita cuma punya AD adalah 3. Maka, Mister akan mulai dari pernyataan kedua dulu. Ya terserah sih kalian mau pernyataan 1 dulu, nggak ada masalah kan. Mister akan mulai dari pernyataan kedua dulu. Di pernyataan kedua, dia bilang DC adalah 5. Pertanyaannya, untuk mencari luas segitiga, kita butuh apa? Kita butuh luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi kita butuh alas dan butuh tinggi. Dan kalian jangan selalu terpatok bahwa alas itu harus yang BC. Tinggi itu harus yang AB. Enggak juga. Kalau pada segitiga yang ada pada gambar, boleh juga alasnya misalkan AC. Tingginya adalah BD. Itu boleh. Karena yang penting esensinya tinggi itu selalu tegak lurus dengan alasnya. Maka di sini Mister akan mengibaratkan bahwa pada segitiga ini alasnya yang AC, tingginya yang BD. Seperti itu ya. Jadi sekarang Mister ibaratkan kalau untuk pernyataan 2 ini menjadi alas, BD ini yang menjadi tinggi. Gitu ya. Jadi jangan bingung ya. Nah, maka untuk mencari luas segitiga kan kita membutuhkan setengah kali alas kali tinggi. Untuk pernyataan 2, alasnya udah jelas. 3 tambah 5. Alasnya udah tahu 8. Nah, masalahnya bisa nggak sih kita nyari tinggi ini? Kalau Mister sih langsung jawab bisa. Udah selesai pernyataan 2 bisa untuk mencari luas segitiga. Nah, pertanyaannya kalian ngerti nggak kenapa Mister bilang bisa? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena ini kan adalah segitiga yang sebangun. Atau Mister bilang menggunakan kesebangunan segitiga. Di mana kita tuh bisa memperoleh BD dari mana? Air mancur, tuing. Atau kalau kalian lupa nih, Mister kasih tahu nih, BD kuadrat itu sama dengan AD dikali AC. Ini sama dengan tuing kali tuing. Maka dengan kata lain, tanpa perlu ngitung loh ya. Ini sebenarnya kan nggak minta untuk dihitung ya. Tanpa perlu dihitung, kita pasti bisa dapat luas segitiga. Karena bisa dapat BD itu tingginya dan alasnya AC udah tahu 8. Seperti itu. Tapi karena ini masih latihan, mungkin kalian juga beberapa dari kalian gak terbayang apa sih si Mister ngomong apa sih gitu ya. Nah ini Mister jelasin. BD kuadrat itu kan sama dengan tadi AD kali DC. Jadi BD kuadrat sama dengan AD kali DC. AD-nya kita tahu tuh 3. DC-nya kita punya 5. Maka BD kuadrat sama dengan 15. BD-nya adalah akar 15. Sehingga untuk mencari luas tadi kan setengah kali alas kali tinggi. Maka setengah, tadi alasnya Mister bilang AC ya. AC jadi alas. Kali AC-nya 8, 5 tambah 3 kali tingginya akar 15. Ya udahlah nggak usah dihitung, pokoknya dapat luasnya seperti itu kan. Nah, itu maksud Mister. Jadi, di sini kan konteksnya bukan kita menghitung mencari jawaban akhir. Mister selalu ingetin ke kalian. Tapi, begitu Mister menyadari nih, ini bisa jadi alas nih. Pasti Mister harus sadar dulu dong, ini harus bisa jadi alas, ini bisa jadi tinggi. Artinya untuk mencari luas, untuk konteks pernyataan 2, udah punya alas. Lalu tinggal mikir, apakah mungkin atau apakah bisa mencari tinggi ini? Ya, Mister langsung jawab, ya udah bisa. Gitu kan? Maka Mister langsung akan jawab pernyataan 2 cukup. Dari mana? Nah ini dari sini. Dengan menggunakan prinsip kesebangunan segitiga, kita bisa mencari panjang BD-nya. Menggunakan prinsip air mancur ya, tuing gitu. Jadi ini harusnya nggak usah dihitung sampai sini ya. Sekali lagi Mister tegasin, ini harusnya nggak usah dihitung sampai sini, asal kalian udah sadar gitu di kepala kalian bahwa oh ini bisa cari BD nih. Alas ada, tinggi ada, udah selesai gitu.
Nah, bagaimana dengan pernyataan yang satu? Kalau kita mau membicarakan pernyataan satu, maka pernyataan 2 ini harus dihapus dulu nih. DC sama dengan 5 harus kita hapus dulu. Anggap kita belum tahu apa-apa kan, karena kita hanya mau menguji pernyataan satu saja. Jadi anggap lupakan lagi gitu. Anggap ini kertas kosong lagi, kita harus mikir lagi dari awal. Jangan sampai 5 yang tadi di sini dipakai lagi, nggak boleh. Nah, di pernyataan satu yang diketahui BC adalah 6. Nah, di sini Mister akan langsung jawab pernyataan satu saja cukup. Jadi jawabannya adalah yang D. 1 cukup, 2 cukup. Dari mana itu kan? Mister jangan gitu dong. Mister hargai kita gitu yang nggak ngerti. Iya. Mister jelasin gitu kan. Gitu ya. Dari mana? Kita bisa menggunakan prinsip yang kayak tadi nih. Ini akan Mister gunakan sebagai alas dan ini akan Mister gunakan sebagai tinggi lagi. Untuk mencari alas, kalau tadi enak, DC-nya udah tahu 5. Masalahnya ini belum tahu DC-nya berapa gitu kan. Maka dengan menggunakan prinsip kesebangunan segitiga, Mister bisa mencari alasnya. Air mancur, tuing-tuing. BC kuadrat itu sama dengan CD kali AC. Jadi sekali lagi, ini kuadrat sama dengan tuing kali tuing. Maka dari situ kita bisa mendapatkan nilai CD-nya. Loh, CD-nya kan nggak ada, Mister. Ini kita misalin dulu X, misalnya. Misalin aja ini X gitu kan. Maka BC kuadrat sama dengan tuing-tuing ya. Artinya kalau tuing-tuing, CD itu tadi X dikali AC. AC itu adalah X tambah 3. Jadi kan CD X dikali X plus 3 A ke C. Gitu ya. Dengan tadi Mister misalkan, X itu pemisalan. Maka BC-nya kan kita tahu. 6 kuadrat sama dengan ini capit-capit jadinya X kuadrat tambah 3X. Kemudian kita bisa peroleh 36 sama dengan X kuadrat tambah 3X. Nanti kalian bisa dapat nggak X-nya berapa? Dapat, Mister. Kalau X-nya dapat, bisa kayak mengerjakan pernyataan nomor 2 nggak? Yang tadi, yang sebelumnya. Bisa kan? Kalau kita punya X, dengan kata lain kita punya DC, berikutnya sama seperti mengerjakan pernyataan 2 tadi. Tinggal dicari tingginya, BD-nya, dapat BD, kita punya alas dan punya tinggi, maka luas bisa dicari. Begitu pemikirannya. Jadi ini nggak perlu dikerjain sampai dapat berapa luasnya ya. Yang penting kalian lihat nih, oh ini angkanya dapat nih. Pasti bisa dapat alas, bisa dapat tinggi. Ya udah selesai, jangan dipikirin lagi, langsungnya jawab bisa gitu, pernyataannya cukup. Jadi ya nggak usah dihitung, itu yang Mister maksud gitu. Begitu misalnya kalian lihat soal begini nih. Jadi gini ya, kalau kalian mikir soal ini secara simpel gini ya. Oh, kita mau cari luas. Luas segitiga butuh alas sama tinggi. Alas sama tinggi nggak harus yang EC dan AE. Alas sama tinggi itu bisa aja aku ngambil yang AC dengan BD. Nah, sekarang aku tahu kalau AD itu 3. Karena udah ada di soal. Maka aku lihat pernyataan 2. Oh, aku punya di pernyataan 2 DC-nya 5. Oh, kalau punya DC 5, maka alasnya udah dapet nih. Bisa nggak ya cari BD? Terus ingat, oh iya, ada prinsip kesebangunan segitiga yang kata Mister air mancur, tuing-tuing. Maka dengan kata lain, pasti aku bisa dapat nanti BD-nya berapa. Oh, artinya aku punya alas, punya tinggi, maka aku bisa cari luas segitiga. Maka pernyataan 2 saja cukup, gitu mikirnya. Sebenarnya nggak perlu, bahkan kalian nggak perlu begini-begini dihitung, nggak usah. Lagi, oh sekarang aku cuma punya AD-nya 3 di pernyataan 1 ya, BC-nya 6. Waduh, punya alas sih. Tapi kalau nyari tinggi yang di sini sih kayaknya nggak, rada sulit ya. Maka coba deh, aku pakai prinsip kesebangunan pada segitiga, tuing-tuing. Dengan aku misalkan saja C ke D-nya sebagai X. Maka kalau aku menggunakan prinsip kesebangunan segitiga tuing-tuing ini, aku bisa dapat nilai X-nya. Berapapun itu ya guys, tanpa dihitung ya. Pokoknya kan pasti ada dapat gitu. Oh, kalau aku dapat X-nya, maka aku punya alasnya AC. Kalau aku punya alas AC, nanti aku bisa cari BD pakai prinsip air mancur. Seperti yang pada pernyataan 2. Oh, pasti aku bisa cari luas segitiga. Selesai gitu. Lihat, tadi Mister mikir gitu aja paling semenit udah kan terjawab. Maka jawabannya 1 saja cukup atau 2 saja cukup, yang D. Seperti itu. Ngerti ya? Cara pikirnya begitu ya. Bukan dihitung seperti ini. Ini Mister pembuktian aja ke kalian gitu ya. Cara mengerjakannya seperti itu gitu untuk mendapatkannya. Oke? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini?
Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, ya, set kedua untuk pembahasan PK santai bersama Mr. P Tutor sudah selesai. Kita cukupkan dulu pembahasan hari ini. Kita lihat video berikutnya apakah kita akan membahas soal-soal lagi yang lebih menarik gitu ya. Baru PK nih, belum PM, belum PU ya. Mister akan coba mengkombinasikan soal-soalnya gitu ya, supaya kalian tidak bosan gitu ya. Akhir kata, Mister mengucapkan selamat belajar para pejuang, tetap konsisten dan semangat dalam belajar. Dadah semua, sampai ketemu di video berikutnya.